saya ini ngucap alhamdulillah wis ping 1000 setiap malam ya Ustaz. Apa kurang ya? Katanya nek sering-sering bersyukur itu akan ditambah kenikmatannya. Kok hidup saya ini nggak nikmat-nikmat gitu ya, penuh dengan masalah selalu. Utang yo nggak lunas-lunas gitu ya, berantem terus di keluarga, anak yo nakal-nakal piye to gitu. Nah, berarti apakah ayatnya salah? Jadi nek sering-sering bersyukur akan ditambah nikmat. Kok mana buktinya? Apa ayatnya salah? Apa kurang le ngucap zikir alhamdulillah ping 1000 napa kurang Ustaz, kata beliau itu. Nah, ini jadi pertanyaan unik ya, karena ini sahabat saya SMA. Saya bilang bahwa yang dimaksud dalam ayat itu la in sakartum la azidanakum itu akan ditambah ada 3 elemen, yaitu fi lisani, fi qalbi dan fi amali. Nek cuma fi lisan ya kurang. Orang kafir juga bisa ngomong alhamdulillah itu ya lancar Bu. Gitu. Yang membedakan nanti di qalbi dan amali. Nah, pertanyaannya, kita ini semua sudah sampai syukurnya di hati nopo belum? Kira-kira Bu? Tahu dari mana? Piye carane? Bagaimana caranya bersyukur dengan lisan? Ayo sering-sering ngucap alhamdulillahirabbil alamin. Lihat sesuatu alhamdulillahirabbil alamin itu fi lisan. Tapi fi qalbi itu gimana? Supaya di hati kita ada rasa syukur itu gimana, Bu? Ada yang tahu? Piye caranya? Bu, Pak, nek diem gini ya berarti belum sampai kayaknya Ustaz. Saya kasih tips mau? Oh ya, supaya nanti benar-benar ditambah nikmatnya gitu. Jadi salah satu syukur dalam hati itu caranya adalah dicatat nggih boleh, dengan meyakini bahwa tidak semua kenikmatan yang kita rasakan sekarang itu dikasih ke semua orang. Contoh, ini nanti dengan begini insya Allah dalam hati itu langsung ada syukurnya. Contoh ya, contoh. Kenikmatan apa yang sore ini mau kita syukuri Bu? Misal, nikmat apa? Nikmat puasa. Balik oke. Supaya kita nanti ditambah bulan Ramadannya di tahun depan nggih, diperpanjang insyaallah. Nikmat puasa. Maka yakini bahwa nikmat puasa yang kita nikmati hari ini itu tidak semua orang dapat. Ada yang hari ini tidak bisa puasa. Betul? Yang kerja di sawah, yang lagi sakit, ibu-ibu yang hamil, ibu-ibu yang baru menyusui, itu nggak puasa. Dibolehkan nggak puasa. Maka mereka nggak bisa menikmati nikmatnya puasa. Apalagi misalnya, nikmat apa lagi? Sehat. Oke, nikmat sehat. Yakini bahwa detik ini itu ada orang yang terbaring di rumah sakit. Bahkan mungkin ulama, mungkin imam, mungkin muazin yang notabene walau alam amalan mereka lebih banyak dari kita. Kita ini amalannya kurang, sedekahnya sedikit, wirid dengge bolong-bolong gitu. Tapi masih Allah kasih kesehatan, sementara orang yang mungkin amalannya lebih baik malah sakit. Walau alam. Dengan berpikir bahwa misalnya tadi bermajelis ya, nikmat bermajelis tadi ada yang nyebut. Yakini, mungkin sore ini lihat pengumuman di grup Masjid Agung, wah ada kajian kesehatan mau ikut, tapi mungkin nggak bisa. Gitu. Jadi supaya dalam hati ini timbul rasa syukur, yakini bahwa kenikmatan yang kita syukuri itu tidak semua orang dikasih, tapi kita sore ini dikasih. Nah, yang tertinggi syukur itu adalah fi amali, dengan perbuatan. Gimana caranya kita mensyukuri dengan perbuatan, Bu? Pak, ini juga masih rancu orang. Yo dengan berbuat baik Ustadz. Itu ya nggak salah, tapi kurang tepat. Mau saya kasih tips? Contoh, ini nuwun sewu nih, bapak-bapak kalau ada yang kena nih ya, nuwun sewu. Contoh, nek memang mau ditambah kesehatannya, misalnya kesehatan paru-paru, gitu. Nek kita cuma standarnya Pak, yo nek syukur fi amali itu ya berbuat amal soleh, berbuat baik, rajin sedekah, baik sama tetangga, sholat duha dikerjakan, sholat malam dikerjakan. Itu nanti akan ada pertanyaan, karena pasien saya tanya, Ustadz saya ini sudah beramal soleh, kok saya masih sakit-sakitan? Katanya kalau bersyukur dengan, kalau beramal soleh sebagai rasa wujud syukur itu, katanya nanti syukur akan ditambah kenikmatannya, harusnya tambah sehat. Kok saya masih bengek, saya masih asma? Nah langsung saya tanya, nuwun sewu Pak, jenengan masih ngerokok napa mboten? Nggih masih. Nah itu yang contoh bahwa syukur fi amalinya belum.
walaupun dia sudah berbuat kebaikan di kebaikan yang lain. Ini bab kesehatan, nggih. Jadi apa syukur fi amali? Melakukan semuanya sesuai fitrahnya, sesuai sunnahnya. Contoh, paru-paru itu sunnahnya kena asap dan panas rokok enggak? Kan enggak ya. Sunnahnya dia dapat oksigen yang bersih. Maka tidak heran ketika orang itu sudah sering mengucapkan syukur alhamdulillah fil lisani, sudah meyakini dalam hati bahwa orang lain sakit, saya sehat secara umum, tapi kenapa dia masih asma, kenapa masih sering batuk? Karena fi amalinya meleset, walaupun dia sudah sering duha, sudah sering sedekah, sudah sering berbuat kebaikan, tidak jahat dengan tetangga, amal solehnya ada, tapi di bab paru-paru dia tidak mensyukurinya, yaitu apa? Amalannya tidak sesuai fitrah dan sunatullahnya, yaitu paru-paru dikasih asap dan panas, padahal sunnahnya itu dikasih oksigen yang baik. Contoh lagi, suami istri. Kenapa kok suami istri sering berantem? Mana nih syukurnya? Kok nggak diberi kenikmatan berumah tangga toh sering berantem? Lah jangan-jangan sudah sering ucapkan alhamdulillah, sudah yakin bahwa ya yang lain walau alam belum punya jodoh, saya sudah dikasih jodoh, bersyukur dalam hati, sudah sampai di hati, tapi fi amalnya belum. Apa misalnya? Yang istri tidak memperlakukan suaminya secara sunnah, yang suami belum memperlakukan istrinya juga secara sunnah. Kan ada sunnah-sunnahnya itu. Nah ini fi syukur amalia. Nah mudah-mudahan sore ini kita termasuk orang-orang yang berusaha mensyukuri kesehatan kita dengan lisan, kolbi, dan amal. Nah pertanyaannya, di bidang kesehatan buat kita sendiri bersama keluarga ini, amalan seperti apa atau perbuatan seperti apa yang menggambarkan secara sunnah, secara fitrah supaya kita sehat? Karena ini langsung menjawab kenapa banyak saudara kita termasuk kita mungkin yang sakit gitu ya, yang tidak sehat. Oke. Yang kedua, salawat dan salam kita sampaikan ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga, sahabat, dan insya Allah kepada para pengikutnya, yang mudah-mudahan yang kata Allah ketika kata Rasul ketika setelah perang Khandaq waktu itu ditanya, kemudian Rasul pernah mengatakan, tahukah kalian siapa yang keimanannya ajaib gitu ya. Ajaib itu mengagumkan ya, mustajab mengagumkan. Siapa orang yang keimanannya mengagumkan? Para sahabat bilang malaikat. Maka Rasul bilang ya nggak heran malaikat keimanannya mengagumkan, mereka langsung ketemu dengan Allah, bukan mereka. Oh kalau gitu Nabi dan Rasul. Ya nggak heran Nabi dan Rasul keimanannya menakjubkan, karena mereka langsung ketemu dengan malaikat dan menerima risalah dari Allah, bukan mereka. Kalau gitu kami para sahabat, nggak heran juga kalau sahabat keimanannya menakjubkan, karena kalian melihat wahyu turun berperang bersamaku, bukan kalian. Lalu siapa wahai Rasul? Mereka adalah umat-umatku yang tidak pernah duduk bersamaku, tidak pernah melihat wahyu turun, tapi percaya dan mau mengikuti sunnah-sunnahku. Insya Allah kita termasuk dalam kesehatan. Jadi mudah-mudahan ya kita selalu bersalawat kepada Rasul, keluarga dan sahabatnya, dan juga para pengikutnya yang insya Allah kita ini termasuk di dalamnya sampai akhir zaman nanti. Allahumma amin. Nah, berikutnya kita ngomong kalau yang kemarin Bapak Ibu sekalian yang hadir kemarin, insya Allah kita sudah mulai tentang satu ayat surat Al-An'am kemarin ya. Al-An'am itu yang mengatakan tentang dada yang sempit dan lapang. Nuwun sewu, sekali lagi mungkin yang baru hadir hari ini, insya Allah kita nanti setiap Rabu dan Selasa ya Ustaz, berarti masih ada 4 kali pertemuan lagi sampai akhir Ramadan. Walau alam nanti kalau Allah mengizinkan setelah-setelahnya masih ada pertemuan lanjutan ya monggo. Tapi ini dulu, insya Allah yang kemarin satu seri sama sekarang dan berikutnya, kemarin sudah kita bahas. Nah bagi yang baru, saya mohon izin sebagai seorang dokter, saya mohon izin untuk mengambil inspirasi dari Quran, tapi bukan menafsirkan. Oke, hanya mengambil inspirasi. Nanti masalah tafsirannya bisa tanya kepada ustadz mufasir. Kalau saya bukan mufasir, jadi tidak. Jadi kita tidak membahas tafsir ayatnya, tapi sebagai umat muslim dalam kehidupan sehari-hari, boleh nggak kita mengambil inspirasi dari Quran? Boleh ya. Jadi kemudian itu menjadi salah ya tinggal diluruskan saja, tidak perlu ada perdebatan. Contoh misalnya Bapak Ibu, saya juga kebetulan aktif di
pertanian dan peternakan organik, Ustaz. Banyak petani dan peternak yang jadi binaan kita. Nah, di situ saya terinspirasi dari surat Al-Baqarah di awal-awal itu. Wa idza qila lahum la tufsidu fil ardi qalu innama nahnu muslihun. Dan ketika dikatakan kepada manusia jangan berbuat kerusakan di bumi, manusia itu selalu mengatakan kami nggak berbuat kerusakan, kami ini berbuat kebaikan. Apa yang saya maksud dalam dunia pertanian? Pupuk misalnya. Jelas-jelas pupuk kimia itu kan merusak tanah. Tapi kalau dibilang udah jangan pakai pupuk kimia, pakailah pupuk organik karena kita tidak boleh merusak bumi. Saya terinspirasi dari ayat ini. Pasti orang-orang akan mengatakan ini demi panenan yang lebih tinggi. Nah, selalu begitu. Selalu begitu. Nah, ini menginspirasi saya juga di bidang kesehatan. Jadi sekali lagi nuwun sewu para alim, para ulama, kita Quran itu menjadi inspirasi hidup saya termasuk di dunia kesehatan, tapi bukan menafsirkan nggih. Nanti kalaupun salah, mboten-mboten itu Ustaz tafsirnya salah, diperbaiki ya, kita perbaiki aja gitu ya. Nah, bismillah ya, mudah-mudahan ada kebaikan di dalamnya. Nah, contoh kemarin di surat Al-An'am yang kita bahas di minggu kemarin, di situ disebutkan masalah keimanan. Kalau tafsirnya itu masalah keimanan, tapi karena saya sebagai orang kesehatan, yang kita lihat kemarin bukan masalah keimanannya ya, tapi masalah dada yang sempit dan luas. Ternyata setelah dipraktekkan itu obat untuk orang asma ya, yang baru hadir kemarin sudah kita bahas. Ternyata asma mudah gitu ya. Kenapa jadi mudah? Karena sumbernya dari Al-Quran. Kenapa jadi mudah? Karena Rasul bilang perbandingan Al-Quran dengan ilmu dunia itu perbandingannya seperti setetes air dibanding lautan beserta isinya. Jadi tidak heran di dunia kedokteran asma itu sangat rumit. Bahkan selalu mau baca di Google, mau baca di buku, itu selalu ujung-ujungnya asma tidak bisa disembuhkan ya. Tapi di Quran kita terinspirasi, bukan nafsirkan ya, terinspirasi di surat Al-An'am minggu kemarin ya. Dilapangkan dadanya, lalu ada kata-kata disempitkan dadanya dan dia merasa sesak. Nah, ini jadi inspirasi kita. Loh, berarti sesak nafas itu bukan karena paru, tapi karena dada. Dan setelah kita praktekkan ternyata benar. Orang-orang yang asma begitu dadanya digerakkan, ini nanti menjelaskan lebih lanjut Ustaz tentang kenapa, bukan kenapa ya, apa manfaatnya sholat gitu. Ketika takbiratul ihram itu udah orang asma itu terbantu sekali kalau takbiratul ihramnya benar. Ya, karena otomatis membuka dada. Kalau takbiratulnya asal-asalan, gak ada manfaatnya. Semakin terkuat, wah ternyata benar. Pekan lalu saya juga mengatakan tentang hikmah Isra Mi'raj ya. Kenapa Allah memberikan perintah awalnya 55 kali sholat ya. Terus kemudian turun jadi 5. Karena itu bukan beban. Kalau orang salah pengertian, oh kok Allah jahat banget dikasih perintah yang berat, yang jelas-jelas umatnya nggak mampu. Ternyata bukan itu. Karena sholat itu obat. Ternyata sholat itu obat bagi jiwa, juga obat bagi fisik. Sehingga harusnya kalau dikasih perintah sering sholat, harusnya kita lebih senang karena kita semakin sehat baik jiwanya maupun fisiknya. Maka Allah turunkan jadi 5 yang insya Allah kadarnya tetap sama dengan 55 ya. Jadi jangan ditawar lagi ya Bapak Ibu. Ini yang anak muda yang masih bolong-bolong sholatnya 5 itu udah dikurangi jauh ya, jangan ditawar lagi gitu ya. Apalagi nanti sholat di hari akhir yang dihisab paling utama ya. Ketika malaikat mau menghisap, Allah perintahkan coba cek sholat hambaku wajibnya, kemudian cek sholat sunahnya. Kalau sholat sunahnya bagus, maka dipakai untuk menutup kekurangan sholat wajibnya ya, insya Allah. Jadi gitu. Ini masalah surat Al-An'am. Terus yang kedua, poin kedua yang pekan kemarin adalah kita semakin yakin bahwa kalau hidup kita sandarannya Quran, itu insya Allah semua masalah akan tersolusikan, termasuk bidang kesehatan. Jadi kita tidak lagi mencari berbagai macam solusi yang lain.